Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahaya Lestari dari kelas A3 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada Bootstrap 5. Nah, untuk yang pertama ini di bagian atas ya. Di sini ada file. File digunakan untuk mengolah proyek termasuk membuat file baru, membuka file atau menyimpan pekerjaan. Lalu di sampingnya di sini ada edit. Edit menyediakan fungsi undo dan redo, yaitu menu yang digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan. View memberikan opsi untuk memperbesar atau memperkecil desain kanvas serta mengatur tampilan panel. Lalu di sini ada help. Help memberikan akses ke dokumentasi dan panduan penggunaan editor. Lalu kita ke menu toolbar cepat. Di sini ada new, open, save. Digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan proyek. Lalu di samping sini ada settings. Settings untuk membuka pengaturan editor, termasuk tema shortcut dan referensi proyek. Lalu di sebelahnya ada asisten, yaitu fitur bantuan otomatis untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ada undo, redo. Lalu di samping sini ada preview. Preview menampilkan pratinjau desain ke dalam jendela browser untuk memastikan desain sudah sesuai. Lalu export. Export di sini fungsinya untuk mengekspor proyek ke file HTML, CSS atau JavaScript. Lalu kita ke menu studio. Di sini ada UI, yaitu singkatan dari User Interface atau antarmuka pengguna. Dalam konteks Bootstrap Studio, UI merujuk pada semua elemen visual dan interaktif yang membentuk tampilan dan nuansa sebuah aplikasi atau website yang dibangun menggunakan Bootstrap. Lalu di sini ada teks. Teks dalam Bootstrap Studio merujuk pada semua tulisan atau konten berbasis teks yang Anda tempatkan di dalam desain web Anda. Mirip seperti menggunakan teks dalam aplikasi pengolah kata, Bootstrap Studio memungkinkan Anda untuk menambahkan, mengedit, dan memformat teks di berbagai elemen seperti heading, paragraf, tombol, dan masih banyak lagi. Lalu di bawah sini ada image. Image dalam Bootstrap Studio merujuk pada elemen visual yang dapat Anda tambahkan ke dalam desain web Anda. Sama seperti Anda menambahkan gambar ke dokumen Word atau presentasi PowerPoint. Bootstrap Studio merujuk pada elemen visual yang dapat Anda tambahkan ke dalam desain web Anda. Lalu di sini ada controls. Controls adalah panel atau alat yang memungkinkan pengguna untuk mengatur properti dan pengaturan elemen di kanvas desain secara visual. Panel ini biasanya digunakan untuk mengedit elemen HTML dan komponen yang ditambahkan ke desain, seperti teks, tombol, gambar, atau komponen Bootstrap lainnya. Lalu di sini ada grid. Grid adalah sistem tata letak yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen di dalam halaman web Anda secara responsif. Bayangkan grid ini seperti sebuah tabel yang fleksibel di mana Anda bisa mengatur seberapa banyak ruang yang ingin Anda berikan untuk setiap elemen, baik itu pada layar komputer, tablet, atau ponsel. Lalu kita ke containers. Containers adalah wadah atau bingkai yang membungkus seluruh konten di dalam sebuah halaman web. Seperti sebuah kotak besar yang kamu gunakan untuk menata barang-barangmu agar terlihat rapi dan teratur. Di sini ada cards. Cards dalam Bootstrap Studio adalah komponen yang sangat fleksibel dan sering digunakan untuk menampilkan berbagai jenis konten dalam bentuk yang terstruktur dan menarik. Lalu ada page. Page adalah unit dasar untuk membangun sebuah website. Page ini seperti selembar kertas kosong yang siap kamu isi dengan berbagai elemen untuk membentuk halaman website yang kamu inginkan.
Lalu di sini ada pagination, yaitu fitur yang sangat berguna untuk memecah konten yang panjang menjadi beberapa halaman yang lebih kecil dan mudah dinavigasi. Dan kita lanjut ke tabel. Tabel dalam Bootstrap Studio adalah cara yang efisien untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang terorganisir. Mirip seperti tabel dalam dokumen Word atau Excel, namun dengan tampilan yang lebih modern dan responsif sesuai dengan desain Bootstrap. Lanjut lagi ke form. Form yaitu komponen penting yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan website dengan cara memasukkan data. Seperti formulir pendaftaran, formulir kontak, atau formulir pencarian. Semua ini adalah contoh dari penggunaan form dalam sebuah website. Lalu di sini ada sosial. Sosial dalam Bootstrap Studio ini biasanya merujuk pada integrasi elemen sosial ke dalam desain website yang Anda buat. Lalu di bawah ada e-commerce. E-commerce mengacu pada fitur yang memungkinkan Anda membangun toko online yang lengkap dan fungsional secara visual menggunakan platform ini. Dengan kata lain, Bootstrap Studio menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk membuat tampilan depan dari toko online Anda, mulai dari halaman produk, keranjang belanja, hingga halaman checkout. Dan yang terakhir ada MIS. MIS yaitu singkatan dari miscellaneous atau berbagai-bagai. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kategori komponen, fitur, atau pengaturan yang tidak masuk ke dalam kategori yang lebih spesifik seperti components, settings, atau yang lainnya. Lalu di sini ada overview dalam Bootstrap Studio merujuk pada panel atau tampilan yang memberikan gambaran umum atau ringkasan dari proyek desain web Anda. Yaitu ada HTML dan body. Lalu kita lanjut ke appearance. Itu fungsinya untuk mengatur visual elemen seperti warna margin, padding, tinggi, dan lebar. Lalu di sebelahnya ada options untuk menambahkan atribut khusus pada elemen seperti ID atau class. Lalu ada animation, menambahkan animasi pada elemen seperti transisi atau efek cover. Lalu di bagian bawah ada desain. Pada bagian desain terdapat beberapa komponen yang penting yang membantu dalam proses pembuatan halaman web. Di antaranya adalah page, styles, JavaScript, fonts, dan image. Yang pertama itu page, itu membantu dalam mendesain halaman-halaman web yang konsisten, serta mengatur tata letak secara responsif dan mobile friendly. Dan yang kedua itu styles. Styles itu menyediakan desain standar yang konsisten untuk elemen-elemen HTML seperti tombol, tabel, formulir, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada JavaScript yang berfungsi menyediakan komponen interaktif yang mudah digunakan tanpa menulis JavaScript dari awal. Lalu yang keempat ada fonts. Fonts berfungsi untuk menyediakan tipografi yang konsisten dan elegan untuk mempercantik tampilan teks di halaman web. Lalu kita lanjut ke image. Image itu berfungsi untuk menyediakan cara untuk membuat gambar responsif yang secara otomatis menyesuaikan ukurannya dengan lebar kontainer. Lanjut ke DOM. Di dalam Bootstrap, DOM adalah sekumpulan gaya dan pengaturan yang digunakan untuk menciptakan tampilan visual yang konsisten dan menarik di seluruh aplikasi atau situs web. Bagian DOM itu mencakup berbagai elemen visual yang mengatur warna, teks, border, dan efek lainnya. Yang pertama ada DOM Colors. DOM Colors memastikan konsistensi warna di seluruh aplikasi atau situs web. Lalu yang kedua Body Colors. Itu memiliki fungsi untuk menentukan warna dasar latar belakang halaman atau elemen utama. Lalu yang ketiga Text. Berfungsi menyediakan berbagai kelas CSS untuk pengaturan tipografi, misalnya ukuran teks, warna teks, font weight, dan lain-lain.
Yang keempat ada links. Links berfungsi menentukan warna dan efek hover untuk tautan agar terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Lalu yang kelima ada borders. Borders berfungsi menambahkan garis batas di sekitar elemen untuk membedakan atau menyoroti elemen tertentu. Lalu yang terakhir ada focus ring. Focus ring berfungsi untuk menyediakan indikasi visual yang jelas tentang elemen mana yang sedang aktif atau terfokus, misalnya pada tombol, input text, dan form field. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.